Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam Supervisi Academy, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Rantianti dari SMA Negeri 22 Palembang. Saya Dewi Utami dari SD Kartika 22 Palembang. Saya Eliana dari SD Negeri 74 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Eli, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Rahmi, pada hari ini kita akan melakukan praktik coach dan coaching, yang mana sebelum melakukan praktik ini sendiri, Ibu juga harus memahami Bu beberapa penilaian dari praktik ini. Yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan Bu yang harus Ibu ketahui. Yang pertama, tahapan pra-observasi Bu. Jadi pada tahapan pra-observasi ini saya akan menanyakan kepada Ibu kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rahmi. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan observasi saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rahmi. Dan yang terakhir, pasca observasi nanti Ibu akan merefleksikan Bu apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang Ibu Rahmi kembangkan kembali pada saat coaching selanjutnya. Mengenai hal tersebut, apakah Ibu Rahmi siap Bu? Ya Bu, siap Bu. Oke, baik Bu Rahmi. Jadi pertama-tama kita akan diskusi tentang rubrik penilaian terlebih dahulu Bu. Jadi dalam hal ini untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana sih coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Ibu sendiri, begitu. Dan perlu diingat ya Bu ya, jadi tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini saya akan melakukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan saya ajukan kepada Ibu. Apakah boleh Bu saya mengajukan pertanyaan? Boleh Bu, silakan, siap. Baik. Jadi kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Rahmi? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke Bu Rahmi, baik. Berarti ada dua ya Bu ya? Kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, berarti indikator yang mana yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching ini, saya ingin coaching itu bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi bagus sekali ya Bu. Untuk kegiatan kali ini mungkin kegiatan pra-observasi saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Untuk kegiatan selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti kita akan bertemu kembali ya Bu ya pada saat pasca observasi. Oke, terima kasih ya Bu Eli. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat sore. Apa kabarnya Bu Dewi?
Dewi. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu, mudah-mudahan kita selalu sehat Bu ya. Amin. Bagaimana Bu Dewi? Apa nih yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini? Saya pengen ngobrol tentang kegiatan proses pembelajaran saya Bu. Boleh Bu, barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Dewi. Begini Bu, pada kegiatan proses pembelajaran sebenarnya saya sudah melakukan praktek bacaan dan gerakan sholat. Namun terkadang saya masih bingung dengan peserta didik pada saat melakukan kegiatan rutin sholat. Itu sholat duha ya Bu, pada pagi hari yang dilakukan setiap hari Jumat pagi masih ada yang tidak sholat Bu Eni. Pada hal tersebut melakukan kegiatan rutinitas tersebut sudah saya ingatkan Bu. Oh, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam kegiatan proses pembelajaran saya tentang nilai agama, moral, dan budi pekerti Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada peserta didik tentang apakah pada saat kegiatan rutin semua kita melaksanakan sholat, dan ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat Bu. Nah, ada juga yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Nah, dan yang sangat memperhatikan sekali lagi itu ada salah satu orang anak yang orang tuanya itu mengatakan tidak boleh sholat Bu. Karena apa? Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan dan bagaimana ya Bu solusinya. Oh, jadi di sini saya menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, ada anak yang lupa untuk sholat ya. Kemudian ada juga orang tua yang melarang anaknya sholat. Iya benar Bu. Nah, jadi ini menjadi permasalahan ya di dalam proses pembelajaran Ibu, begitu kan Bu ya? Iya benar Bu. Karena menurut saya sholat itu kan sebagian fondasi ya Bu seorang anak, dan sangat penting untuk kita tanamkan pada peserta didik dimulai dari sejak dini Bu. Oh iya, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya Bu, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya Bu. Oh iya, baik, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama yang moral anaknya dengan baik tersebut, agar anak mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung program pembelajaran kita, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat, seperti apa kira-kira ini ya, apa menurut Ibu? Jadi Bu, kalau menurut saya ya Bu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak lebih baik, saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti dia belajar berwudu, gerakan sholat, menyimak bacaan sholat, dan hukum sholat bagi seorang muslim. Sedangkan untuk orang tua yang melarang anaknya untuk sholat itu mungkin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu Bu. Terus dimana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena sholat itu sebagai fondasi dan penting bagi kita sebagai umat muslim. Oh, jadi Ibu ingin anak ini mau untuk sholat ya, dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat, begitu kan ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini ya, seperti seandainya ada orang tua bilang anak saya mau sholat atau tidak itu bukan urusan Ibu gitu loh. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Mungkin saya akan mengadakan pendekatan Bu, dan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan pelan-pelan dengan orang tua tersebut. Oke, Bu Dewi. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita sore hari ini? Jadi yang saya dapat dari diskusi kita hari ini adalah bahwa pada saat pada saat proses kegiatan pembelajaran itu selanjutnya saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti belajar berwudu, gerakan sholat, membaca bacaan sholat, hukum sholat bagi seorang muslim. Jadi sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu saya akan mengadakan parenting atau pendekatan Bu. Oh begitu.
apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini, Bu? Yang pertama-tama pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua, Bu. Oh iya, baik. Karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena kolaborasi ini dapat menjadikan hal yang berat menjadi lebih ringan. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Bu. Saya ingin mendengar lagi ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Insya Allah minggu depan, Bu, kami akan melaksanakannya, Bu. Oh iya, minggu depan ya Bu Dewi. Saya tunggu hasilnya, Bu ya. Dan juga tolong Ibu jelaskan dan mengajarkan anak dari dasar dan untuk orang tua mengadakan parenting. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahmi. Barusan Ibu melakukan coaching bersama Bu Dewi ya Bu ya. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan perform tadi Bu? Alhamdulillah rasanya lega dan sudah baik Bu. Gitu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai bisa seperti itu Bu? Baik, karena tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan tadi bersama Ibu Dewi itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, yang saya harapkan tadi. Gitu. Baik Bu. Apa saja nih yang Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut Bu? Nah, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa saya sudah sesuai dengan alur kita Bu. Kemudian di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Dewi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Dewi sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Rami. Jadi setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu Rami bersama Ibu Dewi yang sudah dilakukan tadi, saya mengamati yang sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alur tirta sudah sesuai Bu. Jadi Ibu sudah berusaha untuk menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, seperti pertanyaan berbobot tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu Bu. Nah, bagaimana nih Bu pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah senang sekali Bu atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Kemudian di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang saya kembangkan, begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Di sini saya akan mengembangkan lebih mendalam lagi, yaitu kompetensi dalam hal mendengar dengan aktif, gitu Bu. Mendengar dengan aktif ya Bu ya. Iya. Dari diskusi kita ini, apa nih yang terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang, saya akan berlatih memperdalam kompetensi tersebut, begitu. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut Bu? Di sini saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Oke. Kira-kira waktunya kapan nih Bu? Waktunya insya Allah itu minggu depan Bu. Oke.
Baik Bu, dari kegiatan supervisi kita kali ini saya sudah mendapatkan hasil pengamatan saya ya Bu ya, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ya Bu ya dalam meningkatkan keterampilan coaching. Mungkin itu sudah lebih baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Bu Rami ya. Ya baik Bu, semoga kita akan melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi. Terima Ya. kasih ya Bu Eli. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Bagaimana Bu Dewi kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik Bu. Nah, Ibu Dewi akan melaksanakan coaching pada hari ini ya. Sebagai pembuka, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya Bu ya. Kemudian pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee ini akan saya amati dan juga memberi nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan juga kemudian bagaimana Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga coachee bagaimana menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga satu lagi ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi. Nah, ada pun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Oke, baiklah Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada yang pertama yaitu presence, terus mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh, jadi kompetensinya ada 3 Bu ya. Iya. Yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari ketiga tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah Bu, untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching yang saya kali ini temukan yaitu solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, jadi demikian dulu ya Bu Dewi observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Dewi gimana Bu kabarnya? Kepada saya. Betul Bu, ada sesuatu yang akan saya konsultasikan ke Bu Dewi. Jika Ibu tidak sibuk Bu, boleh saya berbincang sebentar ya Bu ya? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan begitu Bu. Jadi memangnya ada masalah apa Bu Eli? Jadi begini Bu, ada satu siswa Bu yang apabila di pelajaran saya peserta didik itu tidak semangat Bu untuk belajar, bahkan tugas jarang dikerjakan untuk membuat tugas saya. Nah, dengan hal inilah Bu, saya merasa sedikit resah dan pusing menghadapi peserta didik tersebut. Baik Bu, tadi Ibu sudah cerita ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Jadi apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Bu? Kalau mengenai permasalahan tersebut sudah saya panggil Bu anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa
tidak begitu suka dengan pelajaran saya, begitu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Eli sendiri nih, mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu, Bu? Iya Bu, jadi Bu, setelah saya amati dan saya tanya langsung kepada si anak, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran biologi Bu. Karena menurut si anak banyak bahasa Latin Bu dan banyak hafalan, jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya Bu. Nah, kira-kira Bu, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Eli harapkan pada murid tersebut, Bu? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan, tentunya saya mengharapkan peserta didik tersebut bisa mengikuti pelajaran saya Bu dengan baik, seperti murid-murid yang lain pada umumnya Bu. Kalau begitu Bu, apakah ada yang bisa Ibu Eli lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Jadi begini Bu ya, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran saya saat saya menerapkan proses pembelajaran tersebut Bu. Jadi saya akan melakukan dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu Bu. Seperti memperbanyak kegiatan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar peserta didik tersebut berminat untuk belajar bersama saya, begitu Bu. Oke, baiklah Bu, apakah kira-kira metode yang pernah Ibu berhasil yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oh, kalau metode itu ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking Bu, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan yang dibaca secara berantai begitu Bu. Yang secara otomatis peserta didik tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran begitu Bu. Nah, alhamdulillah hasilnya seluruh peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran saya berjalan Bu sesuai dengan yang diharapkan begitu Bu. Oh, luar biasa sekali ya Bu. Nah, jika kita peringkatkan nih Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Eli, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 begitu Bu. Baiklah Bu, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking Bu yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi seperti itu Bu. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian dari segi murid maupun dari segi saya sendiri Bu sebagai seorang pendidik pada khususnya Bu. Oke, baik Bu. Siapa yang bisa membantu Bu Eli nih dalam menyusun melaksanakan rencana tersebut Bu? Oh, iya Bu, yang saya harapkan yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah yang pertama itu adalah Bu, motivasi dan dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan dengan wali murid Bu dan orang tua peserta didik tersebut. Nah, kira-kira berapa lama Bu Eli waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sih Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya mungkin. Ini hanya saja pencapaiannya saja Bu yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada sesuatu itu yang bisa tercapai dengan instan sih Bu. Ya betul Bu Eli. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu? Ya secepatnya Bu, saya akan terapkan kepada peserta didik saya mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran ini sesuai dengan yang diinginkan Bu, baik bagi murid maupun bagi saya sebagai seorang pendidik Bu. Baiklah Bu. Kemudian Bu Eli, komitmen seperti apa sih yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik?
Iya Bu Dewi, saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik dengan guru-guru yang hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran tersebut di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan Bu oleh peserta didik saya Bu, begitu. Oke, Bu Eli, lalu adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan nih? Oh, kalau dukungan, alhamdulillah di sekolah saya dukungan sarana prasarana, Bu, moral sudah didapatkan Bu. Di sekolah baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mau mungkin dari internal saja Ibu yang konsisten dalam menjalaninya Bu. Begitu. Oke, baiklah Ibu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar. Ya Bu, nah bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya? Kalau ada perasaan saya Bu setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, Masya Allah Bu, saya sangat lega dan senang sekali Bu perasaan saya. Saya merasa telah menemukan solusi dalam hasil perbincangan kita pada siang hari ini Bu. Syukurlah Bu kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya pikir cukup Bu, terima kasih banyak Ibu Dewi sudah bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya sudah menemukan solusi dan mendapatkan saran serta masukan. Untuk itu saya berterima kasih Bu Dewi sekali lagi. Ya, saya senang juga Bu bisa mendengarkan cerita Ibu ya. Bu, sama-sama semoga kita bisa saling berbagi lagi. Sampai jumpa Bu Eli. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oh ya Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Eli ya. Nah sebelum penutup saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu di tahap pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baiklah Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu Dewi. Menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching tadi antara Bu Dewi dengan Bu Eli itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Dewi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eli sehingga Ibu Eli bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Baiklah Bu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik ke depannya Bu. Baik Bu Dewi, semoga ke depan kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eliana. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Kabar Bu Dewi apa Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nanti kita sama-sama ya Bu untuk mendiskusikan tentang penilaian pada hari ini ya Bu, pada coaching kita hari ini. Nah, coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan struktur penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach.
Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kunci, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Bu Dewi, mengenai potensi yang akan saya kembangkan, yaitu saya akan mengembangkan mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot begitu Bu. Oke, baiklah Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk Bu? Indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Mengenai indikator, saya ingin coaching saya menemukan dari permasalahan Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan, begitu Bu Dewi. Oke, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Saya sampaikan terima kasih Bu atas waktunya. Oke Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Rami. Waalaikumsalam Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat Bu Rami. Dengar-dengar Bu Rami ada yang mau disampaikan nih, yang ingin diceritakan, benar nggak Bu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dan sampaikan kepada Ibu Eli gitu. Baik Bu, sepertinya untuk sesuatu hal yang akan kita obrolkan pada siang hari ini, kita tidak mempunyai waktu yang banyak ya Bu ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya Bu ya, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya, bisa saya dengarkan Bu Raffi seperti itu. Jadi begini Bu, menyangkut rekan-rekan guru di sekolah saya itu, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu Bu. Jadi penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau mengubah cara belajarnya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga masih menggunakan metode konvensional, sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Rahmi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, metodenya masih menggunakan konvensional, kemudian jarang juga menggunakan media pembelajaran. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Rahmi harapkan begitu Bu? Nah, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan bahwa terutama di dalam penyampaian materi pembelajaran gitu Bu. Baik, berarti Bu Rahmi yang diharapkan adalah adanya perubahan begitu ya Bu ya? Betul sekali. Kira-kira perubahan apa Bu Rahmi yang ingin Ibu lihat dan yang ingin Ibu dapatkan dalam permasalahan ini? Ya, di sini saya ingin metode pembelajaran lebih variatif, misalnya menggunakan teknologi, aplikasi pembelajaran, kemudian membuat slide presentasi sehingga siswa itu tidak merasa bosan, dan juga diselingi dengan ice breaking misalnya ya. Dan itu merupakan salah satu cara agar siswa lebih aktif dan lebih kolaboratif. Dan juga jangan hanya metode ceramah saja yang dipakai, karena siswa mudah merasa bosan, seperti itu Bu. Iya, dari yang Ibu Rahmi sampaikan tadi bahwa proses pembelajaran dengan mengandalkan variasi metode atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal begitu ya Bu ya. Dan itu berada di level siklus yang baik.
Jadi sekolah Bu Rami ini sekarang berada di level berapa ya Bu ya kira-kira? Sepertinya di level 6 Bu, karena sekolah itu banyak sekali, masih banyak guru senior, sehingga untuk level lebih tinggi itu agak sulit. Jadi kira-kira ya level 6 Bu. Jadi kira-kira kalau ditingkatkan bisa di level berapa ya Bu untuk ditingkatkan dan diadakan perubahan proses pembelajaran lebih bervariatif lagi seperti itu Bu? Jadi bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Kalau sampai ke 8 itu agak sulit, karena memang mengingat guru-guru lebih banyak yang seniornya. Jadi dari level 6 ke level 7 begitu Bu. Dari level 6 ke 7 apa yang akan Ibu Rahmi lakukan untuk melakukan perubahan tersebut Bu kira-kira? Sebenarnya masih dalam pikiran sih Bu, yang akan saya perbuat seperti kegiatan mentoring begitu Bu, kemudian melakukan pendampingan individu antara rekan sejawat secara bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi seperti mentoring yang akan Ibu rencanakan atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah sehingga teman-teman itu nyaman Bu dengan penyampaian Ibu? Kalau selain metode mentoring, saya juga akan konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop Bu, dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal materi menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif begitu. Oke, berarti Bu Rahmi ini sudah merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga kegiatan ini, kira-kira Bu Rahmi saat ini lebih nyaman dan cepat terrealisasinya itu yang mana ya Bu? Sepertinya kegiatan mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu suatu persiapan yang matang dan juga perlu waktu yang lebih lama gitu Bu, dan juga biaya, menyangkut biaya, dan harus mencari narasumber yang memiliki kompetensi. Nah, saat ini yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring itu. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Rahmi memerlukan support atau bantuan dari siapa sih Bu? Nanti meminta bantuan dari guru-guru yang ada di sekolah, kemudian tim IT, agar menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bu Rahmi ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu ingin merealisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan, dan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk melaksanakan mentoring tersebut. Oke Bu Rahmi, kira-kira Bu Rahmi dari percakapan kita siang hari ini Bu, apa yang sudah Ibu Rahmi dapatkan Bu? Nah, dari percakapan kita saat ini saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya suatu perubahan, ya, bahwa saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah, kalau memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Rahmi, dari kegiatan kita siang hari ini sudah dapat gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih bervariatif, begitu ya Bu ya. Kemudian saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Rahmi setelah melakukan mentoring. Sudah tidak sabar lagi nih Bu menunggu kabar dari Bu Rahmi setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Mungkin percakapan kita pada siang hari ini Bu kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Rahmi untuk melakukan kegiatan mentoring, pelatihan, workshop bersama temannya dan rekan yang lain bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Eli atas
atas waktunya dan juga telah mendengarkan keluh kesah saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membawa perubahan di sekolah saya. Terima kasih ya Bu Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Rahmi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eliana, Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Eliana tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rahmi ya. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di tahap pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu Dewi, di coaching yang saya lakukan tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali koci, menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu, begitu Bu. Oke, baiklah Bu Eliana, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Bu Eliana sama Bu Eli sudah jalankan itu sudah dengan sangat baik dan juga proses alurnya itu sesuai dengan alur tirta Bu. Dan Bu Eli sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Rahmi sehingga Bu Rahmi bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Bu Dewi, mengenai kompetensi yang ingin saya lakukan dan yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, saya lebih ingin mengembangkan atau memahami proses tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya Bu, begitu Bu. Baik Bu Eliana, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.